Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jumpa lagi bersama saya, Abagi, dalam acara webinar Ingin Jadi Apa. Jadi ada banyak muka baru nih saya lihat hari ini. Hari ini saya mengundang teman saya, Om Yos Fitrayadi. Nah, Om Yos ini pekerjaannya unik. 10 tahun lalu mungkin tidak ada pekerjaan begini. Mungkin ya, karena dulu tidak terlalu dibutuhkan. Karena apa? Karena dulu media atau TV, koran itu kan tersedikit ya. Bahkan zaman saya seumur anak-anak dulu, umur 5 tahun itu TV cuma 2, TVRI dan RCTI. Jadi tempat pasang iklan ya cuma di TVRI nggak boleh pasang iklan di RCTI. Jadi pilihannya cuma satu. Nah sekarang kan TV banyak sekali. Kemudian belum lagi media internet, belum lagi ada media Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, semuanya tempat orang bisa pasang iklan. Nah, orang-orang yang ingin pasang iklan, ada perusahaan-perusahaan yang ingin barangnya atau jasanya dipakai oleh orang, itu kan bingung, dia mau pasang di mana ya iklan ini ya? Apakah pasang di koran masih dibaca orang? Apakah pasang di Twitter cocok nggak dengan orang yang kita ingin membeli barangnya? Atau pasang di Facebook, apakah bisa menjangkau orang yang ada tinggal di misalnya di Medan atau tinggal di Banyuwangi gitu. Nah, pekerjaan ini namanya media planner. Jadi ada Om Yos ini sudah bertahun-tahun ya sejak lulus kuliah sudah bekerja di bidang periklanan. Beliau memiliki keahlian untuk menganalisis namanya, mempelajari media-media apa saja yang cocok buat sebuah iklan. Jadi kadang iklan sebuah sepeda motor akan berbeda tempat iklannya dengan iklan handphone. Nah, gitu. Karena orang yang ingin membeli handphone dan membeli sepeda motor tentu berbeda. Nah, orang yang kaya sekali misalnya yang banget gitu ya, mereka kan nggak butuh sepeda motor, tapi mungkin butuh handphone yang bagus gitu. Nah, kayak gitu. Jadi butuh pertimbangan-pertimbangan. Nah, saya tidak ingin banyak cerita lagi. Om Yos sudah ada bersama kita siang ini. Saya kasih unmute dulu ya, sebentar. Ya, silakan Om Yos untuk bercerita mengenai media planner. Halo semuanya, halo Om Arfi, ada Gi, ada Tante Mayang. Om Arfi ini teman lama, jadi dia nanya profesi media planner ini bisa muncul nggak di Aku Ingin Jadi Apa. Ada yang pernah dengar media planner nggak sebelumnya apa? Nggak ada ya? Jadi emang profesi ini langka, bahkan ibu saya aja bingung sama pekerjaan saya. Mungkin saudara yang lain juga. Itu Kania itu ponakan saya itu dari Bukit Tinggi. Oke, kita Om ada presentasi sedikit. Udah bisa lihat belum? Sudah. Sudah. Udah slideshow belum? Sudah slideshow ya? Nah, oke. Oke, aku ingin menjadi media planner. Itu tema kita. Ini Om 15 tahun bekerja di industri ini, 3 tahun di Wavemaker, kuliah di Institut Pertanian Bogor. Om babanya Atan. Jadi Atan ini manggil Om Baba. Harusnya panggil Bapak, cuma karena dia nggak bisa dari kecil nggak bisa panggil Bapak, jadinya keterusan. Jadi sekarang di komplek pun orang manggilnya Baba. Om bekerja di Wavemaker udah 3 tahun, saat ini menjadi Planning Director. Planning Director-nya baru 6 bulan ini. Sebelumnya Associate Planning Director. Oke, ini Atan yang lagi hujan-hujanan dalam lingkaran merah, masih kecil dia, baru masuk TK. Oke, nah siapa yang sehari-harinya seperti ini? Ayo. Angkat tangan ya, angkat atau simpan dalam hati aja. Nah, kita lihat yang hari ini udah nonton TV berapa orang? Nggak bisa Pak, soalnya di sini nggak ada TV.
Kita nggak ada TV. Oh, nggak ada TV. Yang udah lihat Nggak ada. yang udah lihat handphone berapa orang? Yang udah lihat handphone berapa orang? Aku. Kayaknya semuanya udah lihat handphone ya. Ada yang masih baca majalah nggak? Atau baca Nonton koran? TV. Terkadang. Ada yang nonton TV udah. Balik baca koran. Oh, masih ada yang baca koran. Oh, hebat. Hebat. Tepuk tangan. Nah, jadi ini yang disebut dengan media gitu. Nah, kalau baca koran, nonton TV, lihat YouTube, ada yang pernah lihat iklan nggak? Sering. Setiap hari. Setiap hari. Oh, jadi kalau nonton YouTube pasti ada iklannya, nonton TV ada iklannya, baca koran ada iklannya ya. Ya. Iya. Jadi iklan itu udah jadi kehidupan kita sehari-hari. Next. Om, iklan ada di mana aja sekarang? Ada yang bisa nyebutin nggak? Yang paling kiri atas itu iklan di mana biasanya temuin seperti ini? Jalanan. Jalanan itu yang Idul Fitri ya. Terus yang naik motor Atau itu enggak bisa iklan juga disebut toko iklan. TV. Ya, ada yang di TV. Sekarang. Nah, Om ingin tanya. Jadi tahun 2007 ada yang bikin riset, bikin penelitian dalam sehari itu rata-rata satu orang itu melihat berapa jumlah iklan. Kalian pernah ngitung nggak? Sehari itu kalian lihat iklan berapa banyak? Musik. Apa? Jadi tahun 2007 itu ada penelitian dari Amerika, dia menghitung bahwa ada 5.000 iklan orang lihat setiap hari, mulai dari yang tadi Om lihat ini, mulai dari bahkan papan nama toko, yang motor seperti iklan delivery ini, atau iklan TV atau segala macam. Nah, jadi ada rata-rata tahun 2007 itu ada 5.000 iklan dilihat orang setiap hari. Oke. Lalu bagaimana sekarang? Sekarang kira-kira berapa? Itu kan tahun 2007, 13 tahun yang lalu ada 5.000 iklan. Sekarang kira-kira ada berapa? Ayo. Lebih banyak lagi, Pak. Ya, berapa? Ayo, ada berani nebak nggak? 2 juta. Ini sehari loh, kalian lihat iklan. Sehari. 6.895. Wih, ada yang angkanya macam-macam ya. Nah, 135. sekarang itu setiap orang rata-rata itu lihat iklan 6.000 sampai 10.000 jumlah iklan setiap harinya. Caranya. Itu coba. Ya, pasti ada di namanya mobil Om orang. Ada namanya Bapak Bule ini. Ada yang mau bacain nggak buat Om? Mau yang Enggak. baca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ayo siapa? Siapa? Om Mati, pilih dong siapa yang mau bacain? Experiment to learn how to manage Baca dulu. Siapa yang bisa menceritakan? Oke. Siapa mau menceritakan ini? And count them in 24 hours. Long story short, he counted 487 ad messages before even finishing his breakfast. Who's He that? was as shocked as amazed. He decided to not continue. Oke, siapa yang mau membacakan bahasa Indonesianya? Ayo, siapa? Om Marsha adalah seorang asli marketing populer melakukan sebuah uji coba unik. Dia akan menghitung berapa iklan yang dilihatnya dalam 24 jam. Singkat cerita, ia telah menghitung 487 iklan sebelum ia selesai sarapan pagi. Ia kaget dan sekaligus lelah mungkin karena ia memutuskan untuk tidak melanjutkan Penghitungan. Nah, jadi ngerti kan? Jadi Om Ron ini, dia iseng, dia mau menghitung berapa banyak sih jumlah iklan yang dia lihat dalam sehari. Nah, dia bangun tidur, terus dia sampai sarapan, itu dia udah melihat 487 iklan. Ya, kayak kalian ya, kayak Wistara, Kania atau siapa lihat YouTube dari pagi ini bangun tidur sampai dia sarapan itu dia udah lihat 487 iklan. Akhirnya dia capek sendiri dan dia memutuskan apa?
berhenti menghitung. Iya, capek. Nah, berarti memang menghitung. sehari itu kita lihat iklan ada sebanyak berapa tadi? 6.000 sampai 6.000 sampai 10.000. 10.000. 6.000 sampai 10.000. Ada yang nah, jadi dalam sehari itu kita dijejali banyak iklan, ya, ada 6.000 sampai 10.000. Lalu berapa yang kita ingat? Ayo. Cuma 5, Pak. Nah, cuma 5, 10, 20 gitu ya, nggak banyak lah ya. Itu di Times Square ada ratusan, tapi kita cuma ingat 5, Pak. Ada Nah, McD, ada Coca-Cola, ada Starbucks. Kemampuan kepala kita memang tidak bisa mengingat 6.000 sampai 10.000 itu. Makanya, nah lalu iklan-iklan itu berarti harus pas orangnya. Yang diingat sama Gi tadi cuma iklan McD gitu. Misalnya, kalau misalnya Om Arfi mungkin ingatnya iklannya Samsung gitu. Sama Tante Mayang mungkin ingatnya iklan tas apalah gitu ya. Tas Louis Vuitton gitu misalnya. Nah, jadi apa yang kita ingat itu yang biasanya kita memang suka produknya atau ingin merencanakan membeli produk-produk tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya, apa produk-produk itu harus beriklan? Supaya Orang beli. Supaya Oke, orang ada tertarik lain? buat membeli. Ya betul. Yang lain? Supaya Ada yang lain? produknya terlihat menarik. Supaya terlihat menarik. Ada lagi? Menarik. Oke. Nah, kita sebenarnya, tahu. Biar orang tahu apa gunanya. oke, Ah, kan orang tahu gunanya. Nah, kenapa orang harus beriklan? Sebenarnya alasannya sederhana saja. Karena berbicara satu persatu kepada calon pembeli, itu butuh banyak waktu dan biaya. Idealnya kan, bagusnya itu tuh ngomong langsung. Kayak Om ngomong sama Om Arfi, Om punya handphone, oh beli ini dong. Nah, harusnya idealnya seperti itu. Ngomong satu-satu. Cuma kalau ngomong satu-satu, penduduk Indonesia ada berapa? 270 juta. Satu orang 1 menit kita datangin, kita butuh waktu yang lama. Sehingga kita perlulah ada iklan, komunikasi, pesan yang ditempatkan di media. Agar bisa dilihat orang dalam jumlah banyak dan dalam waktu bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi, biar dilihat orang secara bersamaan dalam jumlah banyak dan dengan waktu yang sama. Nah, ini singkat aja. Om nggak akan, karena istilah-istilahnya banyak sebenarnya teknis, cuma nantilah itu kalau kalian udah bekerja di media planner ya. Nah, kita lihat apa itu media. Nah, media itu pada dasarnya, channel yang disebut media itu adalah channel atau alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan kepada kelompok orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat. Oke, itu disebut dengan media. Nah, lalu media planning apa? Nah, kita udah tahu nih, kita harus ngomong kepada orang yang tepat di saat yang tepat. Nah, media planning adalah sebuah proses supaya pengiklan untuk memilih media atau media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif kepada pelanggan potensial mereka secara efisien. Apa itu efektif? Efektif itu adalah tepat sasaran, tepat medianya, dan tepat waktunya. Lalu efisien apa? Efisien itu adalah biayanya yang rendah. Oke. Nah, orang yang mengerjakan ini, mengerjakan media planning ini disebut media planner. Nah, itu yang Om kerjakan sehari-hari. Nah, YouTube. bagaimana menyusun media planning yang efektif itu? Tadi efektif apa? Ada yang tahu? Efektif tadi kita sebut apa? Waktu. Tepat sasaran, tepat media, dan tepat waktu. Nah, untuk efektif itu kita harus tahu dulu tujuan marketing kita apa. Tujuan kita, produk kita itu apa. Yang kedua, kita juga harus tahu media. Media itu sekarang trennya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Nah, itu yang dibilang sama Om Arfi. 20 tahun yang lalu media itu cuma TV dan koran dan radio. Sekarang tambah digital. Digital pun itu banyak. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada yang kayak detik.com, kompas.com. Itu kita ngomongnya, itu sebutnya, kita menyebutnya itu adalah publisher atau news portal. Yang ketiga,
kita harus mengerti tentang target audience. Target audience itu adalah target yang akan kita sampaikan pesan iklannya. Misalnya, kita punya produk mainan anak-anak. Apakah kita akan beriklan di media yang ditonton oleh misalnya kakek-kakek? Mungkin nggak? Mungkin saja dia untuk beli untuk cucunya, gitu kan? Nah, makanya kita harus tahu dulu marketing objektif kita apa. Nah, yang berikutnya kita harus tahu kompetisi produk yang kita iklankan. Misalnya, kita iklan permen. Kita harus tahu kita nama permen kita misalnya permen A. Kita harus tahu juga permen B itu ngapain aja, permen C ngapain aja, permen D ngapain aja, biar kita bisa lihat oh sekarang orang lagi di situ gitu. Nah supaya kita juga nggak kalah sama kompetitor kita. Nah bagaimana lalu yang berikutnya adalah efisien. Efisien itu iklan itu harus dengan harga yang serendah mungkin. Nah menyusun media yang efisien itu kita harus tahu biaya iklan kita terhadap jumlah audiens. Oke, tadi siapa yang masih baca koran? Dari 32 orang ini yang hari ini baca koran ada berapa? Kadang-kadang Barik baca koran terus lihat TV juga lihat iklan. Nah, atau misalnya masih mendengarkan radio siapa? Masih ada nggak? Oke. Nah, jadi kayak gitu kita harus tahu di mana orang yang banyak menonton media yang ditonton oleh target audiens kita. Karena masang iklan itu ada biayanya. Misalnya kita pasang di RCTI, kita mengeluarkan uang ke RCTI untuk iklan kita ditempatkan di RCTI. Lalu kalau misalnya pasang di Facebook, pasang di YouTube, itu kita ada juga uang yang kita bayarkan ke YouTube agar orang lihat. Makanya kita harus tahu nih jumlah orang, target kita, itu kita bilangnya target audience, penonton kita itu banyak atau sedikit adanya di media-media tersebut. Nah, biasanya orang-orang media planning itu menyebutnya dengan cost efisiensi. Nah, dalam cost efisiensi itu maksudnya sebisa mungkin kita paling murah untuk bayar iklannya terhadap satu orang yang nonton iklan kita. Nah, dalam pekerjaannya, media planner ini nanti akan dibantu oleh media buyer. Jadi media buyer itu dari kata buying, buyer. Jadi itu orang yang akan membeli spot iklan. Jadi setelah media planning memutuskan kita akan beriklan di sini, nanti media buyer lah yang akan melanjutkan pembelian iklan ini. Nah, Om sedikit membahas, karena kita tadi bahas media, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak data ini seperti apa? Yang pegang handphone 91% orang dari Indonesia. Ya. Ini orang dewasa ya, orang dewasa ya. Yang menggunakan smartphone itu 60% dari seluruh dewasa di Indonesia. Oke. Yang menggunakan laptop atau desktop komputer 22% dari orang dewasa di Indonesia. Tablet komputer 8% dari dewasa di Indonesia. Dong yang lain. Ya, yang lain. Yang lain. Gania. Yang lain mau gantian? Silakan. Membaca yang television gimana tuh? Oke, yang nonton TV ada berapa persen orang Indonesia? Ayo, yang lain selain Ki. 95%. 95%. 5% orang Indonesia. Yang nonton TV di internet, yang punya smart TV, itu berapa persen? 2%. 2%. Jadi bahasa Inggris kita jago-jago ya. Ya. Yang pakai Ya. smartwatch. Yang pintar. 1%. Yang pakai smart berapa persen? 1% dari populasi Indonesia. Jadi kalau ada yang pakai smartwatch, berarti kalian adalah orang-orang terpilih. Cuma 1% orang Indonesia yang menggunakan smartwatch. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu kalian karena sudah membelikan dan dijaga baik-baik. Karena cuma 1% orang Indonesia yang pakai smartwatch. Ayo, siapa pakai smartwatch? Saya. Ini cuma 1%. Mari pakai tablet. Pakai smartwatch. Saya pakai tablet.
Saya pakai tablet, smartphone, komputer, dan tablet. Pakai tablet, laptop, komputer, dan smartwatch. Saya pakai komputer, TV, sama HP. Jangan sombong ya. Kalau mentang-mentang 1%, lihat orang. Wah, ya. 1%. Yang sombong Ini buat bersyukur ya. Oh, enggak. Smartwatch, jangan jadi sombong ya. Harus bersyukur. Ya. Terima kasih pada orang Dikit tua. banget. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah jumlah dalam angka, tadi kan dalam persen. Jadi ada 142 orang sudah punya handphone, 150 juta terkoneksi di internet. Oke, yang di bawah itu adalah lama rata-rata mereka menggunakan alat itu dalam satu hari. Oke, siapa bisa menjelaskan yang paling kiri? Yang 3H26M. 3 jam 26 menit Itu dia ngapain? chatting. Nah, benar. Jadi orang Indonesia itu 3 jam 26 menit mereka Chatting. liatin handphone, WhatsApp grup, Chatting. atau ngobrol sama teman-temannya. Lewat SMS. Oke. 2 jam 52 menit ini Nonton kita TV. ngapain? Nonton Nonton TV. TV. 8 jam 36 menit ini mereka ngapain? Lagi megang komputer, lagi kerja. Ini sekarang Nah, lagi pegang komputer. Angkanya lebih tinggi, 8 jam gitu ya. Karena kan lama. Nah, seperti itu orang Indonesia saat ini. Jadi mereka doyan chatting, nonton TV-nya TV. sudah kurang. Ada fakta menarik di Indonesia ini tentang media di Indonesia. Kita itu negara digital teraktif kelima di dunia. Jadi rata-rata orang Indonesia itu online, mau apapun tujuannya, itu sehari itu 8 jam 36 menit. Jadi sepertiga hari kita orang Indonesia ini untuk online. Tapi kita kalah loh sama Brazil, Filipina, Thailand, dan Kolombia. Nah, Karena mereka kedua, besar. Oke. Nah, lalu orang Indonesia itu juga sangat suka chatting. Jadi menurut media sosial, orang Indonesia itu hobinya WhatsApp, kan? Sehingga WhatsApp itu sudah melewati penggunanya Facebook dan Facebook Messenger. Nah, menariknya lagi, Liatin status terus. ya, menariknya lagi orang Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka masih menggunakan digital ini untuk hal-hal yang produktif. Jadi disebutkan juga Instagram itu sangat populer di Indonesia untuk pengusaha kecil. Itu hanya di Indonesia loh. Di negara luar itu mereka nggak pakainya Instagram. Negara-negara maju, mereka pakainya website. Jadi mereka punya toko, mereka bikin websitenya. Nah, Indonesia lah yang salah satu negara jualan Instagramnya paling besar. Dan mereka juga memanfaatkan fitur Instagram Direct Message ini untuk jualan. Nah, itu fakta-fakta di Indonesia. Oke, nah Om singkat aja, karena kita lebih banyak diskusi aja nanti. Proses menjadi sebuah media plan itu panjang. Jadi media plan itu adalah output yang akan kita beli ke media. Nah, itu nama yang pertama kita dapat dulu marketing brief dari klien, dari yang punya brand. Lalu yang kedua adalah setting target. Yang ketiga apa? Understanding target audience. Oke, bahasa Indonesianya apa? Memahami audience target. Target Oke. audience. Berikutnya apa? Langkah berikutnya? Strategi media. Oke. Yang Itu seleksi media. Mau di internet, selanjutnya? mau di Twitter, mau di Facebook. Oke. Berikutnya apa? Budget Harga itu untuk uang ya. Harga untuk Oke. media. Oke. Selanjutnya baru Membeli media. membeli media. Habis itu melapor. Ya, harus bikin laporannya. Jadi kita nggak asal beli aja. Berikutnya kita review dan kita analisis. Nah, Contoh singkat men. coba bikin contoh media plan bareng-bareng ya. Jadi ada produk gadget namanya ABCD. Kita tulis aja ABCD. Dia mengeluarkan seri terbaru bernama AB1 di Indonesia. Mereka menargetkan penjualan sebanyak 100.000 produk dalam 6 bulan.
target mereka adalah anak muda umur 18-24 tahun. Produk ini diperuntukkan bagi mereka yang berjiwa muda, senang dengan pengetahuan baru. Untuk tahap awal, mereka akan fokus di Instagram dan YouTube. Berikutnya baru ke TV dan media luar ruang seperti stasiun kereta api atau billboard iklan. Format iklan yang mereka miliki saat ini adalah video dalam bentuk video, juga dalam bentuk digital display. Nah, oke, ini contohnya kan marketing brief. Tadi apa marketing briefnya? Namanya produknya apa? ABCD. ABCD. Nama produk barunya? AB1. Oke, kita setting target penjualannya berapa tadi? 100.000 dalam 6 bulan. Oke, target audiensnya adalah Anak muda umur 18 sampai 24 tahun. Nah, oke. Mereka biasanya nonton di mana gitu. Nah, ini sengaja Om tulis gini. Sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian punya om, punya kakak, atau punya tetangga yang umurnya 18-24. Sebut saja misalnya namanya Om Iwan atau Bang Iwan misalnya. Atau Mbak Silvi atau Mbak Raisa lah gitu misalnya. Nah, dilihat nih mbak-mbak atau mas-mas ini senangnya apa? Jadi mereka senangnya nonton drakor atau nonton YouTube. Iya. Mereka sering ke kafe atau coffee shop. Suka main IG dan Facebook. Main game. Terus suka main game online. Ada main game iklan-iklannya. Drakor, anime aja, anime. Nah, lalu kita turunin jadi sebuah media strategi. Kita putusin nih. Di IG kan kita udah tahu nih target kita umurnya 18-24, senangnya apa? Jadi di IG itu kita putusin. Di IG kita akan ngapain? Kita akan ada iklan di Instagram, misalnya kita juga pakai selebgram. Di YouTube kita akan ngapain? Lalu main gamenya kita akan seperti apa? Apakah kita akan naruh display atau video di game-game ini? Lalu di kafe kita akan mikirin nih, mereka senang ke kafe ya? Kopi ya? Nah, kita pasang aja iklan di kafe-kafe. Atau kita kerjasama dengan produk kopi-kopi. Kopi misalnya kayak kopi sekarang ada kopi tuku, kopi kenangan, segala macam. Oh ya, kan sebagai apa ya namanya? Sebagai sponsor. Ya, collab atau sponsor. Nah, berikutnya baru kita ke media selection. Di IG kita putusin. Di IG kita akan pasang iklan di Instagram yang siapa aja yang menyasar tentunya anak-anak muda. Nggak mungkin kita sasar IG-nya orang-orang tua. Kira-kira selebgramnya siapa yang pas untuk di IG-nya? Siapa ya? Dream. Oke. Lalu di YouTube, kita juga milih YouTube target anak muda. Siapa? Kira-kira yang cocok untuk Mbak Cadel. Ya. Banyak kan pilihannya. Atta Halilintar atau siapa gitu ya. Lalu di gamenya siapa? PUBG kah? Atau game yang lain kah? Atau segala macam. Di kafenya, Om nggak mau nulisin produknya, nanti mereka jadi beriklan di acara kita. Free Fire Burik. Nah, misalnya kita kerjasama dengan produk kafe. Nah, baru kita putusin budget untuk setiap medianya. Budgetnya berapa? 500 juta. Misalnya ya, untuk Instagram, untuk YouTube, untuk game, untuk produk kopi. Nah, jadi deh media plan-nya. Langsung kita beli iklannya. Di IG. Langsung kita nego, pasang iklannya di IG, pasang iklannya di YouTube, pasang iklannya di game. Nah, karena di kopi 100 juta doang. Di YouTube itu, digital kayak YouTube, Facebook, Instagram itu, kita sekarang bisa memilih siapa yang akan kita targetin iklannya. Yang pertama itu demographic targeting. Gender tahu dong, gender apa? Gender itu kelamin. Jenis kelamin. Age? Age itu umur. Location itu lokasi. Nah, kita sekarang bisa milih. Misalnya Michelle produknya ingin jualan misalnya jualan makanan, punya toko gitu ya. Tokonya cuma aja di Jawa Tengah. Kita sekarang bisa milih orang-orang di Jawa Tengah aja yang bisa lihat iklan di YouTube dan Instagram itu. Orang Medan nggak perlu lihat.
Kalau zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Kalau kita pasang RCTI ya semua orang Indonesia lihat. Padahal toko kita adanya cuma di Jawa Tengah aja. Nah, sekarang udah bisa. Terus juga bisa kita topik targeting apa. Jadi orang yang senangnya beauty atau fitness, senangnya kecantikan atau kesehatan, bukan kesehatan ya, fitness, kebugaran. Ini kita bisa pilih orang-orang yang senangnya di kecantikan dan di kebugaran. Atau orang-orang yang senangnya makan. Jadi Facebook dan YouTube itu, dan Google, itu bisa lihat perilaku orang-orang itu. Nah, data yang sekian banyak ini dia tahu nih. Kalau misalnya Om Arfi, dia selalu posting makanan. Nah, berarti dia topik yang dia suka adalah topik makanan. Nah, bisa kita Kucing pilihin. Pak, dia suka kucing. Nah, atau kucing, pet gitu ya, itu bisa. Nah, itu kita bisa pilih nih, targetnya kesehatan atau hobi. Hobi juga bisa. Kita bisa lihat orang-orang yang postingnya sepeda aja. Nah, kita iklanin yang berhubungan dengan itu. Misalnya kita punya produk helm sepeda. Kita Gak bisa mungkin aja kita post ke orang yang nggak bisa naik sepeda. Nah, betul. Sebaiknya emang orang-orang yang postingnya sepeda terus. Nah, lalu ada interest. Interest ini itu bisa dilihat. Ada misalnya, itu mirip dengan topiknya. Nah, itu bisa kelihatan lagi. Oh, dia senangnya apa? Senangnya parenting, senang ngurusin anak. Jadi ceritanya di interest itu hanya anaknya aja gitu. Dari search-nya cara kasih bubur yang enak Berarti buat anak. Pak, popok, jual popok. Ya. Lalu bisa milih kesehatan. Nah, lalu kita juga bisa targetin spesifik videonya. Misalnya dia senangnya video yang panjang, senangnya yang pendek, senangnya yang trivia, senangnya yang kartun, yang komik. Trivia itu apa? Trivia itu kayak informasi-informasi pertanyaan. Oh. Misalnya, tahukah dari panjang bumi 25.000 mil, seperempatnya ada di Indonesia gitu, seperti itu. Oh, keren banget, Ki, baru tahu itu kalau panjang bumi. Misalnya, contoh. Jadi sekarang datanya itu udah canggih. Nah, di YouTube pun, ini kita YouTube ya, kalian kan paling sering nonton YouTube. Nah, kan iklannya ada beberapa banyak tuh jenis iklannya. Ada yang tahu iklan skippable itu apa? Skippable. Ada tulisan skip app-nya, Pak. Bisa Oke. di-skip. Bisa di-skip. Yang non-skippable? Nggak bisa di-skip. Oke. Yang display ad? Jadi dia ada di gambar di samping gitu, Pak. Jadi Oke, di samping videonya. Kalau yang overlay? Jadi biasanya dia ngalangin orang yang nonton di bawah. Dia Ada juga iklannya namanya must have. Must have itu apa? must have itu apa ya? Di atas. Iklan yang selalu ada. Oh, yang kayak handphone Yes. 11. Jadi dia seharian tuh itu aja yang kita lihat ya kalau kita buka YouTube. Itu namanya must have. Nah, di Instagram itu juga ada. Di Instagram dan Facebook itu. Dia biasanya sekarang ada satu tulisan perusahaan. learn more-nya, Pak. Kalau nggak ada berarti itu palsu. Ya. Nah, di Instagram dan Facebook pun, karena mereka sekarang satu perusahaan, iklannya juga macam-macam. Bisa video, ada namanya iklan karusel yang bisa digeser-geser. Biasanya itu untuk produk iklan di e-commerce gitu ya. Itu di Instagram. Nah, kita cepat aja biar kita bisa diskusi apa yang dibutuhkan untuk menjadi media planner yang baik. Ayo, kira-kira apa? Matematika, Pak. Keterampilan. Menggunakan kata yang paling sopan. Keterampilan kalau dalam media memilih. planner itu Logika. hanya satu. Logika. Mereka harus bisa berpikir logis. Nah, baru bonusnya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting banget. Karena semua dashboard, Sekarang report, semua orang ngomong semuanya dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah pengetahuan komputer. Yang ketiga senang dengan angka. Karena kita akan lihat angka sampai bosan. Iya. Yang keempat adalah suka belajar hal hal-hal baru. baru. Yang kelima, kepo. Mereka senang melihat kondisi-kondisi sosial yang ada di luar mereka. Yang berikutnya adalah dia selalu mendengar. Mendengar ya. Karena media itu selalu berubah kan. Jadi harus selalu mendengar, mengamati, belajar hal baru. Nah, yang berikutnya adalah bisa presentasi. Presentasi itu menyampaikan sesuatu di depan publik.
Yang kipasnya ke sini dong, Dek. Public speaking. Jadi kalau mau jadi media planner itu, kalau kayak Om ya, itu sebulan sekali pasti presentasi. Pasti ngomong di depan klien atau ngomong di depan media. Kalian harus begini, harus begitu, harus begitu. Ya, harus berani ngomong di depan orang Nah, banyak. jadi buat kalian yang pengen jadi media planner, pertama logikanya harus kuat, kuliahnya boleh di mana saja, walaupun banyak jurusan komunikasi atau statistik yang ada, atau ekonomi manajemen yang ada di sini, tapi banyak jurusan yang ada di sini. Yang penting dia bisa berpikir logis, senang angka, dan bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu perlu karena media-media sekarang. Banget bahasa Inggris. Kenapa? Aku udah hafal banget sama bahasa Inggris. Oke, bagus berarti. Jadi bahasa Inggris itu ini. Nah, suka duka Om menjadi media planner itu apa? Sukanya adalah lingkungan kerja yang nyaman dan fun. Kita itu ke kantor nggak bajunya bebas aja, nggak ada pakai kemeja, pakai dasi. Nah ini lihat nih, dengan teman-teman. Itu seperti, kayak gitu. Terus sering bertemu orang baru karena kita ketemu orang YouTube, orang Facebook. Kadang Om juga pernah Om training di Singapura, di Google. Orang famous TikTok Gitu ya. gimana? Di Maple Tree ya, Pak? Ya, nah teman Om malah trainingnya ke Google yang ada di Amerika gitu. Jadi kita biasanya sering yang seperti itu. Jadi sering keluar negeri. Lihat nih foto Om nih ada di luar negeri nih. Tahu nggak nih di mana? Di mana, Pak? Di Disneyland. What? Ya. Nah, Disneyland. jadi nah dukanya apa? Dukanya yaitu kadang kita suka lembur, pulang jam 10 malam. Tapi nggak selalu loh ya. Apalagi kalau waktu deadline kerjaan menumpuk, stres banget. Pulangnya jam 10 malam, jam 9 malam. Tapi itu nggak tiap hari. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oke. Nah, Seru ayo juga ya. kita belajar menjadi 10 menit planner. menjadi media planner. Oke? Oke. Pada pegang kertas? Tas dan Pegang pulpen? kertas. Saya akan ambil. Oke. Ini briefnya, ada sebuah produk mainan edukasi anak-anak namanya Ambil kertas ya. Abah dan Gi. Dia akan launching di Indonesia. Nah, peraturan di Indonesia, produk anak-anak tidak boleh beriklan langsung kepada anak-anak. Jadi beriklan harus ke lewat orang tuanya. Nah, targetnya adalah ibu muda dengan umur 25 sampai 39 tahun. Kelas ekonominya menengah ke atas. Oke. Target penjualan produk ini adalah 50.000 pieces dalam 3 bulan pertama di Januari dan Maret 2021. Nah, perusahaan Abah Gi ini meminta ke kita. Jadi adik-adik sekarang, anak-anak sekarang diminta oleh perusahaan PT Abah dan Gi ini, bikinin dong media planningnya. Saya ingin jualan dengan target 50.000 pieces, ditargetkan kepada ibu-ibu muda umur 25 sampai 39, kelas ekonomi menengah ke atas. Ya, sudah siap kertasnya? Ini contoh tadi kita ya. Ya. Oke, sorry. Ini contoh tadi. Ambil kertas, sabar. Oke, kita Kertas mulai dari sama pensil. ini briefnya Om, dulu. Nah, oke. Catat dulu briefnya. Dulu aku ya. Nanti Catat dulu harus ya. ada, oke, Om pilih akan ada yang present nanti 3 orang. Kalian akan ngapain ya? Ya. Kita Oke, ini contoh. Oke, tadi kita kerjakan yang Om liatin tadi. Nah, sekarang kan targetnya anak muda. Sekarang targetnya ibu-ibu umur 25-39. Kalian bayangkan ibu kalian itu mau ngapa profilnya? Ibu-ibu, orang tua kalian, ibu kalian tuh senangnya nonton apa, sukanya apa, bayangkan. Produk permainan perusahaan Abah dan Gi. Jadi kayak Mau kesukaannya gimana? Ya, ini contoh tadi ya. Contohnya ya. Udah. Marketing briefnya kan udah disiapin tadi. Ini marketing briefnya. Udah. Catat dulu marketing briefnya. Ini contoh urutannya, ya. Udah. Habis itu setting target.
Kan isi dari sini, marketing briefnya apa, setting targetnya apa, understanding target audience-nya apa ininya. Target. Udah, Om tinggalin 5 Target menit. itu gimana, Pak? Apa? Mau lihat Pak Berapa? setting target itu gimana? Ayo, ini setting targetnya Setting 50. targetnya berapa? 50.000 pieces dalam 3 bulan. 50.000 Ribu pieces pieces dalam 3 bulan. dalam 3 bulan. Habis itu understanding target audience. Nih, ya. Nah, nih, kalian isi kayak gini, isi di sini. Nanti 10 sekarang jam berapa Om Arfi? 13.45. Jadi jam 13.50 semua harus liatin kertas. Tadi di fotonya nanti kita screen cap, minta Om Arfi untuk memfoto kalian semua menunjukkan kertas dari masing-masing ini. Ibu-ibu Marketing bearsnya mana? Ibu. Oke, kita 5 menit ya. Ada yang mau tanyain silakan aja. Mau nanya apa? 25 sampai 39 tahun. Kelas ekonomi itu maksudnya gimana? Ekonomi itu maksudnya kaya miskinnya gimana? Tadi ini disuruh apa? Disuruh menjual, bagaimana caranya menjual produk Abahgi ini. Abah NG. Nah, Abah dan Gi. 25 sampai 39 tahun. Wah, ibunya Gi. Jadi bayangkan ya ibunya sukanya apa gitu. Jadi dia suka buka Instagram kah ibunya, suka buka Facebook, apakah suka nonton TV ya. Jadi kalau dia suka nonton TV berarti harus ada iklan di TV. Kalau dia suka buka Facebook, Umur Bunda 45. Gak apa-apa, hitung aja. boleh masuk. Apakah Facebook dia nggak suka ada. nonton Korea? Ya, berarti harus ada iklan di mana film Korea banyak ditayangkan. Atau ibunya senangnya belanja Film India. online mulu gitu. Gak apa-apa. Tulis aja semua kebiasaan ibu-ibu kalian. Udah ya, nanti isi, bikin kotak masuk tulisnya apa, ya. Nanti semuanya harus liatin ke Om di depan kameranya ya. Ke Om Arfi ya nanti. Oke. Habis itu Apa? Udah kah? Atau masih butuh waktu? Masih 2 menit lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. tapi kalau waktunya habis tapi belum selesai gimana? Nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutin kok. Iya. Habis itu apa lagi? Media strategi. Dua orang. Media strategi itu gimana? Apa ini contoh? Nih, strategi seperti ini. Contoh Taruh ya. Dan selebgram. Iya di mana? Om, Kalau tinggal dulu 3 menit. 3 menit ya. oke. Liatin itu jadi bisa tahu gimana. Iya. Contohnya bisa dihapus nggak? Jangan itu kan bukan buat dicontek, buat dilihat ininya perbandingannya. Jadi misalnya ibunya ternyata tidak nonton Korea, sukanya nonton film India, ya berarti di tempat di mana pasangnya. Dan video. Video
Musa nggak datang ya Musa. Iya, nggak ada. Janganlah dicoret-coret. Media selection. Udah. Wait, Pak. Ayo, yang udah siapa? IG. Bentar, Pak, saya kesulitan. Tulisan contohnya boleh dihapus nggak? Selesai. Selesai ya. Selesai. Kamu bisa dibaca lah. Bentar lagi. Wistara. Udah, nggak apa-apa. Satu Ya. ya. Harus selesai kok ya. Presentasi ya. Siapa? Oke, kita kerjaan bareng-bareng aja ya. Nah, oke. Oke. Siapa yang mau menjawab dia nulis marketing brief apa? Ayo, siapa? Angkat tangan. Nanti ormasi yang nunjuk siapa? Oke, angkat tangan dulu semua ya. Saya lihat ya. Saya pilih ya. Yang akan menjawab marketing brief. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, Michelle ya. Silakan Michelle. Marketing brief produk baru mainan edukasi Abah NC. Oke, Benar. 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 Oke. Yang bisa menjawab setting target siapa? Yang mau Gi bisa. Gi bisa. Selain Siapa Gi lagi? siapa? Gi dong. Selain Gi. Oh. Gi nanti. Ayo. Ini. Siapa yang bisa? Yang 7 tangan lagi, yang lain siapa? Ayo. Ayo, Gi aja, Gi. Ayo Gi. Silakan ya Gi. Gi. Berikutnya ada gak ada? 50.000 pieces dalam 3 bulan. Oke. Oke. Oke, sekarang Sekarang. understanding mamnya Target audiens. dengan 2539 itu siapa aja? Wistara gimana? Ibu-ibu berumur 25 sampai 35. Gi cukup. Gi. Wistara. Belum selesai. Tadi. Aduh, atau siapa yang mau jawab? Akila. Budgetnya for each media, Instagram 300 juta, Enggak, ini dulu. Telegram Understanding target media dulu. Yang understanding target audience. Target audience. Yang ini nih. Nih, Brinet. Brinet. Silakan Brinet. Ibu dengan umur 25 sampai 39 tahun itu nonton drakor atau YouTube, suka main IG dan suka pergi ke kafe. Apa lagi? Suka belanja online nggak? Ya, kayak belanja online kayak di Shopee, di Lazada atau Zalora. Gi ada tambahan Gi? Suka nonton YouTube-nya Raffi Ahmad juga? Jerome Pauline. Oke. Nai Ini official. Ada yang punya tambahan lagi nggak? Pengamatan dari terhadap ibu-ibu umur 25-39. Aksya coba tuh, Aksya Juan juga raise hand tuh. Iya, Aksya, silakan Aksya. Suka belanja. suka belanja, berarti suka ke mall ya. Suka ke Alfamart nak? Suka nyetir. Hmm. Jalan. Oke. Suka arisan. Arisan. Siapa lagi? Jalan. Nah, Om nulisnya cuma segini. Berarti ada tambahan tadi apa? Suka belanja. Suka arisan. Suka arisan. Apa lagi? Ada tambahan lagi nggak dari yang di Suka sini? nonton YouTube-nya itu. Raffi Ahmad. Oke. Yang bisa jawab media strategi siapa? Yang mau jawab media strateginya apa?
Suka Kamu udah nonton tahu nih. TV. Udah. Lah, sekarang lanjut ya ke media strategi. Siapa yang mau jawab? Media strategi di apa aja medianya? Hmm. Tempat iklannya dipasang. Barik coba Barik. YouTube, Channel YouTube, YouTube, IG, game, cafe, kayak Kafe, mall-mall gitu. Zada. SD, Iklan TV. iklan TV, Iklan TV. Apalagi? ya, Facebook, Facebook, Telegram. Telegram, Instagram. Instagram. Oke. Nah, ini Bu itu suka ke mall. Kalau Om bikinnya nambahin iklan di papan iklan di dekat mall. Iya. Bener nggak? Masuk mall. Iya, Ah, iya. ah. Terus e-commerce, Om nambahinnya mengiklan di halaman depan e-commerce, Lazada, apa segala macam. Karena ibu-ibu tuh senangnya buka-buka e-commerce. Oke? Ya. Lihat-lihat lihat diskon. Diskon. Lalu media selection-nya, TV-nya apa aja? Mungkin nggak ibu-ibu itu nonton Metro kalau TV. pilih TV berita apa pilih TV sinetron? TV. Berita. Ibu-ibu. Sinetron, Oh, ibu senang berita. sinetron gitu. Aku lupa. Oke. Mama aku sukanya nonton berita. Mamanya nonton Wah. berita. Mama aku nggak suka nonton TV. Bunda aku sukanya nonton drakor. Suka nonton drakor. Nah, ini kayak gitu. Kim So Jadi Eun. adik-adik Ibuku ini suka udah berita. suka jadi media planner Om Arfi. Udah tahu senangnya mau ngapain, ininya ngapain. Nah ini, kira-kira Instagramnya siapa? Instagram ibu-ibu. Nah, Instagram kita harus yang milih jualan-jualan Instagramnya gitu. siapa, ininya apa, YouTube-nya misalnya yang Natasha Rizky sama Desta atau siapa. Terus ibu-ibunya juga suka nonton baca berita kan online. Nah, kita mulai pasang iklan di Detik, Kompas.com. Lalu ibunya sukanya ke mall mana? Nah, kita pasang nih ibu-ibu yang banyak, kita pasang iklan di dekat Mall Grand Indonesia, Plaza Senayan atau di Surabaya Gandaria Sudirman City. Plaza. E-commerce-nya apa aja? Lah itu Lazada, SH itu apa? Shopee. TO, itu Topet. Ya. Tokopedia. Tokopedia. Shopee. Nah. Bukalapak. baru Gak kita di-endorse mutusin. nih. Baru berikutnya adalah budget 1 untuk miliar. Tokopedianya. Ini bebas kita milihnya. Nah, berarti siapa yang tadi selesai sampai ke budget? Angkat tangan. Sampai budget. Belum. Nggak apa-apa. Siapa yang sampai media selection? Sampai media selection. Siapa yang kelamaan waktunya untuk melihat target understanding? Ayo. Standing Itu benar. kok. Media planning itu justru kita memang harus lama berada di understanding target audience biar kita nggak Iya. salah menaruh iklan. Kalau media strategi itu kalau kita udah ngerti target understanding target audience-nya, media Gampang jadinya. strategi, media selection sampai budget itu lebih gampang. Yang paling berat itu adalah di understanding target audience. Jadi wajar adik-adik, nama juga baru 10 menit di media planner, wajar lama di sana. Om aja bisa 3 hari di situ. Muter aja. Senangnya ngapain? Di e-commerce mereka lihat-lihat. Oh ya, yang dilihat apa? Berapa lama mereka jadi kan kayak kita belanja itu kita pikirkan journey-nya. Lebih lengkapnya ya kalau Om bekerja itu misalnya mereka masuk Tokopedia itu sampai mereka ke beli masukin keranjang, itu kita bisa ngutak-ngatik mikir. Kalau mereka udah milih, oh mereka tergoda produk lain dong. Nah, itu dipikirkan itu sampai dia masukin ke keranjang. Atau drama Korea. Drama Korea mereka senang nonton drama Korea. Kita pasangnya di mana nih? Apakah di View, apakah di iFlix, apakah di video, apa segala macam. Cover lagi. Jadi benar-benar di situ. Ya, Mama suka View kan. Nah, jadi selama kalian kita semua yang ada di sini hari ini telah menjadi media planner. Media planner ya. Selamat ya. Oke. Ini gambar apa? Ini apa?
Kayu. Kayu. Ah, oke. Bakar kepada pesertanya. Thank you. Thank you. Nah, oke. Ada yang ingin Ya. bertanya? Om mau presentasinya mau di-outin dulu. Berapa Ya. menit Om Arfi? Ya, ada Michelle. Ini udah 1 jam kita, Lama ya? tapi seru ya. Silakan Michelle bertanya. Ikan dan Majapahit, Mah. Kenapa Om Yos kepengen jadi media planner? Waduh. Nah, Sebenarnya cita-citanya nggak jadi media planner. Dulu lulus kuliah tuh sempat kerja di Papua 2 tahun. Pengen kerja di Jakarta. Ada teman yang udah bekerja di perusahaan sebelum ini, yang ngajak gabung aja di sini, terus nanya kerjanya ngapain gitu. Karena pekerjaannya kan sangat sedikit ya. Mungkin di Indonesia ini pekerjaannya itu hanya sekitar 3.000 orang paling banyak, 4.000 orang lah gitu. Jadi terus boleh juga dicoba. Ternyata enak juga kerjanya, kita ketemu orang-orang baru. Apalagi ketika tahun 2010-an ke sini mulai banyak digital. Wah, itu benar-benar mengasihkan sekali gitu. Jadi kita orang yang generasi-generasi awal, kalau Om Arfi dari sisi konten medianya, Om dari sisi perilaku target audience atau konsumernya, jadi ini menarik banget gitu. Om jadi tahu, oh YouTube gitu. Om bisa jadi tahu orang itu ternyata tahun 2015 orang search produk, search apapun lagi itu selain di Google, di YouTube. Nah, di YouTube itu sekarang jadi mesin pencari kedua. Jadi tiba-tiba banyak hal-hal baru yang Om temuin gitu. Di ini lama-lama tiba-tiba udah 15 tahun aja bekerja di bidang ini gitu. Awalnya sih nggak niat banget sih kerja di sini, tapi lama-lama mengasihkan gitu. Kita menjadi orang-orang yang baru gitu. Tahu hal baru banyak gitu. Itu misal ada yang tanya lagi? Oke, Michelle. Tapi kebetulan juga senang data, karena ini memang kita berkecimpung dengan data, dengan angka gitu ya. Jadi kebetulan juga senang di situ, mengutak-atik, karena data kayak data consumer target audience itu ya, atau data konsumen itu, kita di-provide banyak data, dari Nielsen, dari kebetulan grupnya kantor Om itu punya marketing research sendiri. Kalau kalian pernah dengar ada namanya Milward Brand atau TNS, kebetulan kita satu induk perusahaan, ya kita juga dikasih data juga banyak gitu. Jadi data konsumen itu banyak. Nah, senang nih ngulik-ngulik nih. Oh, ternyata sekarang orang trennya ke sini ya, ke sana. Jadi ke sana sih, Michelle. Awalnya sih nggak niat ya. Karena nggak ada yang tahu, kan dulu kita taunya zaman Om dan Om Arfi itu taunya pekerjaan itu dokter, insinyur, tentara, pilot gitu ya. Mana tahu kita pekerjaan media planning. Kalau Om Arfi mungkin dia dulu wartawan, mungkin tahu lah pekerjaan wartawan. Tapi kalau Om nggak tahu pekerjaan media planner itu. Baru seminggu sebelum masuk ke kantor, mungkin tahu ada pekerjaan ini. Ada lagi? Cukup mikir, Michelle. Kalau pas Om ngerjain media planner itu ya pernah stres dong? Oh, pernah. Misalnya kita pasti pernah. Semua pekerjaan itu pasti ada stresnya. Dan resiko pekerjaan ini adalah kita udah pilih nih rekomendasi gitu ya. Misalnya kayak tadi, kita pilih kayak papan iklan di mall lah misalnya. Tiba-tiba mall itu sepi gitu. Itu kita stres. Atau misalnya tiba-tiba perubahan orang, misalnya dulu itu kayak Facebook, tiba-tiba top sempat turun, sementara kita udah keluar uang banyak untuk beriklan di Facebook, itu kita stres juga gitu. Wah, kan pada akhirnya yang kita kelola itu kan uang iklan itu banyak ya, dan di Indonesia itu belanja iklan itu sekitar hampir 50 triliun setahun. Nah, yang Om kelola misalnya klien Om misalnya 200 atau 300 miliar setahun belanja iklannya. Kalau Om salah pilih media, itu efeknya besar. Nah, kadang-kadang ada ketakutan seperti itu. Tapi senangnya kalau kita berhasil, misalnya produknya jadi lebih laku, kita lebih jadi apa gitu.
Nah, kita kadang-kadang dapat bonus. Om dulu pernah jalan-jalan ke Turki karena waktu itu ada promo sebuah produk dan promonya laku gitu. Terus diajak deh jalan-jalan gitu. Jadi ada lah. Gitu. Sri ya. Cukup Michelle. Makasih Om. Ya, Gi selanjutnya. Silakan Gi. Oke. Kok Ya, halo Gi. Kedengeran? Om, Ya. Ingin sana. Pogi jadi tar. Om, kalau Om salah taruh suatu iklan, kan kata Om dampaknya bisa parah banget kan. Tapi kalau terjadi gimana? Nah, biasanya resikonya ditanggung. Jadi kita nggak bisa sendiri, kan uangnya uang klien. Misalnya produk tadi itu produk Abah NG ya. Kan yang punya uang itu Abah NG, naruh ke kita. Jadi kita merekomendasikan bareng-bareng ke brand, kita putusin bareng-bareng gitu. Oke, kita pasang di sini. Jadi resikonya bareng-bareng sih gitu. Tapi biasanya resikonya jarang yang fatal sih. Paling kita tetap sasaran aja. Gitu. Oke, cukup Egi. Berikutnya ada Aksha. Silakan Aksha. Aksha, silakan. Halo. Ya, Apa pertanyaannya? Pak. Marketing brief itu apa? Marketing brief itu yang disiapkan oleh klien untuk tujuan kita beriklan. Singkatnya seperti itu. Yang tadi Om bilang, biasanya itu dalam bentuk angka. Jadi kita akan ngapain, kita akan menjual seberapa banyak, berapa lama, produknya mengandung apa aja, itu biasanya ditulis di marketing brief. Jadi kita bekerja dari marketing brief itu, para media planner ini. Ini gitu. Tadi siapa yang nanya? Aksa ya? Nah, ini ada nanya, Nazira, Om mau nanya, Om sama Om kerja di situ berapa tahun? Om ini udah pindah-pindah perusahaan, tapi di kantor ini mau 4 tahun ya, 3 tahun plus. Tapi sebelumnya juga pernah di sini, jadi emang udah tahun ke 8 lah di kantor yang sekarang. Ini ada Brinet Om. Silakan. Brinet mau nanya apa? Brinet. Halo Brinet. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ini kayaknya udah jam 2 ya. Biasanya 1 jam ya? 1,5 jam. 1,5 jam. Kila, silakan. Akila, ada pertanyaan? Akila kayaknya nggak ada respons ya. Barik dulu deh, silakan Barik. Barik, nanya Barik. Barik mana? Om, kenapa kadang-kadang iklan itu suka lama atau sebentar? Oke, bagus pertanyaannya. Itu sebentar apa? Sebentar durasinya ya? Apa? Panjang videonya ya? Jadi gini, kalau di Indonesia untuk TV ya misalnya, kalau kita bicara iklan video, itu di TV itu 30 detik atau 15 detik standarnya. Ya. Nah, jadi ketika dan harganya berbeda. Yang 30 detik itu misalnya kita anggap di program sinetron yang paling diminati misalnya. Tukang ojek pengkolan atau siapalah gitu ya. Itu harganya 40 juta misalnya, 1 kali pasang. Mahal banget. Yang 30 second. Sekarang mungkin lebih mahal. Nah, itu ketika 15 second itu cuma bayar 0,6%, 0,6 kalinya.
Nah, jadi klien memilih durasi panjang itu biasanya ketika yang hendak mereka sampaikan banyak. Misalnya produk susu, gampangnya. Susu itu ada 4 poin misalnya mereka ingin sampaikan. Produk ini mengandung minyak ikan, gitu, omega. Yang kedua, aman dikonsumsi untuk anak. Yang ketiga, bisa nambah pintar. Yang keempat, tersedia di toko ABCD, gitu ya. Nah, kalau mereka ingin menyampaikan 4 hal, mereka butuh lebih panjang dong video atau durasi iklannya di YouTube-nya. Nah, ketika mereka pasang di YouTube, kita nggak boleh skip tuh. Karena mereka ingin kita dengar nih sampai ke 4 poin itu. Nah, kalau materinya misalnya 15, kalau dia ingin hanya menyampaikan 2 hal aja. Ini atau misalnya yang ingin dia sampaikan yang pertama, produk ini mengandung minyak ikan, produk ini aman dikonsumsi anak-anak. Mereka hanya ingin menyampaikan 2 itu aja. Hanya butuh 15 detik. Nah, di YouTube juga segitu. Boleh di skip, boleh enggak katanya. Misalnya. Nah, ada juga yang 5 detik kan? Yang nggak perlu di skip, 5 detik. Nah, itu hanya untuk ngasih tahu satu pesan aja. Misalnya, diskon 20%. Mulai tanggal 23, tanggal sekarang 14 November sampai tanggal 21 November. Nah, diskon 20%. Nah, itu mereka cuma butuh ngasih tahu yang itu. Jadi mereka cuma butuh 5 detik aja. Ngapain 30 detik hanya untuk ngasih tahu ini lagi diskon 20%. Seperti itu. Makanya di YouTube itu kalau kalian perhatikan mulai besok perhatian kalau lagi nonton YouTube ada iklan 5 second, 5 detik. Itu pasti pesannya nggak banyak. Pesannya 1 aja. Tapi kalau yang panjang itu pesannya ada beberapa. Gitu. Jadi tergantung kita lagi ngapain. Nah, kalau misalnya produk Abah NG tadi yang kita kerjakan rame-rame itu, objektifnya hanya misalnya untuk memberitahu orang kalau lagi ada diskon selama bulan Desember itu 30%. Nah, itu punya butuh 30 detik aja. Gitu. Atau cuma kalau mereka pasang di billboard ya, papan iklan, nggak perlu banyak-banyak tulisan, cukup 30% tanggal segini sampai tanggal segitu. Atau kalau di YouTube, tinggal 5 detik aja. Di TV juga, di TV jarang sih yang pakai 5 detik, kebanyakan mereka pakai 15 detik aja. Atau misalnya di detik, di-publish di news online ya, detik atau kompas.com, itu cuma muncul aja di bawah gitu, kecil, 50% gitu, diskon produk ini. Jadi tergantung pesannya, durasinya. Nah, kadang-kadang kan yang lama itu juga orang mengganggu. Tidak semua orang ini senang nonton yang lama-lama itu gitu. Ini Barik mau nanya, boleh? Barik, tadi siapa gimana? yang nanya? Barik. Ya, Barik oke ya. Oh, dia unmute dulu. Ya, Kenapa Barik? kalau malam-malam itu sering iklannya iklan rokok, Om? Kalau di TV ya? Di TV, di Indonesia, nah, rokok itu peraturannya ketat. Kalau kalian perhatikan, pergi keluar rumah sekarang, itu sudah hampir tidak ada iklan rokok di luar ruangan. Kayak di billboard, spanduk, segala macam. Nah, di TV itu masih diberi kesempatan untuk beriklan di atas jam 10 malam. Karena dianggap yang nonton di atas jam 10 malam itu Dewasa. Orang-orang dewasa. Anak-anak udah tidur. Yang masih sekolah udah tidur. Tapi itu memang PR rokok ini. Tapi di Jakarta udah nggak boleh iklan rokok. Di beberapa kota besar udah tidak boleh ada iklan rokok di luar itunya. Dan di digital, di YouTube malah udah tidak ada lagi iklan rokok. Kalau kalian lihat iklan rokok di YouTube, kalian bisa protes. Oke. Karena memang sudah tidak ada, tidak diizinkan lagi untuk beriklan rokok. Kalau di digital itu lebih ketat lagi. Beberapa iklan-iklan itu mereka larang untuk tampil di situ. Gitu ya, Barik ya. Barik, cukup ya. Berikutnya ada Gania. Cukup, Om. Iya, Gania silakan. Om,
Berapa sih Apa? maksimalnya satu acara TV berapa iklan? Jadi gini, peraturan itu dibikin oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, bekerjasama dengan banyak, saya lupa, ada Kominfo juga, ada asosiasi-asosiasi juga, bahwa kuota iklan itu sebanyak 20%. Jadi kalau misalnya 1 jam, 20%-nya berapa menit? Misalnya sinetron 1 jam. Acara sinetron 1 jam 60 detik, 60 menit, itu 20%-nya berapa? Dibagi 5, 60 dibagi 5. Nah, 5, 12 ya. 12 menit. Jadi maksimal iklan itu ada 12 menit. Iklannya. 1 jam. Makanya kalau program sinetron itu real sebenarnya hanya 48 menit. 48 menit. Ketika dia acaranya setengah jam, itu sebenarnya hanya 24 menit karena 6 menitnya disiapkan untuk iklan. Begitu. Untuk TV itu sudah ada aturan. Nah, kalau di digital itu juga sama. Mereka juga sudah, maka mereka lebih kecil angkanya. Itu sudah ada aturannya di banyak negara. Indonesia untuk yang ditetapkan pemerintah itu 20%. Di media penyiaran ya. Walaupun ketika kalian lihat beberapa program, biasanya ada break kan. Jadi misalnya 6 menit program, terus iklannya 2 menit atau 3 menit. Nah, itu mereka bikin seperti itu. Nah, ada juga program kayak misalnya, nggak usah sebutin, program pencarian bakat ya yang di TV. Itu kan hostnya lama tuh ngomongnya, bisa setengah jam. Nah, iklannya juga bisa setengah jam juga gitu. Jadi, tapi ketika dihitung di akhir, itu tetap 20%. Mereka nggak akan berani lebih dari 20%. Mereka bisa dihukum, bisa didenda. Pertandingan sepak bola juga tuh iklannya bisa panjang ya? Ya, pertandingan sepak bola, iklannya mereka pepetin. Jadi di jeda itu mereka pepetin. Oke. Gitu. Cukup ya, Gania? Satu lagi. Oke, silakan. Apa itu? Iklan nggak selalu bohong, tidak? Oke, gini. Bagi pertanyaan, iklan itu tidak boleh berbohong. Perhatikan iklan itu, kita istilahnya dalam bahasa itu superlatif ya. Superlative words, jadi kata-kata superlatif itu nggak boleh. Kalau ada kata paling, terbaik, itu nggak boleh. Terus tidak ada boleh lagi ngomongnya 100%. Atau bebas, atau sanggup membunuh 100%. Selalu ada sisa, mereka bilangnya 99% atau segala macam. Mereka tidak boleh berbohong. Itu diawasi. Untuk produk makanan dan obat, itu kosmetik juga bahkan, itu diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau dulu mereka cuma lihat iklan TV, sekarang digital juga begitu. Jadi aturan iklan kita itu cukup ketat. Jadi Om bisa bilang mereka nggak boleh bohong. Bahkan kalau untuk obat, itu bahan aktif pun tidak boleh ditulis di situ sekarang. Beberapa bahan aktif. Jadi mereka nggak boleh berbohong, tapi mereka boleh lebay. Namanya juga mempromosikan ya, mengangkat kekuatan mereka boleh. Tapi yang nggak boleh itu berbohong. Misalnya bisa menyembuhkan penyakit, tidak. Kalau misalnya berbohong, hukumannya apa? Iklannya diturunkan, dicabut. Itu bisa ditelepon kapan aja. Jadi kayak kayak misalnya obat gitu ya, mampu misalnya menurunkan darah tinggi dalam 3 hari gitu ya. Itu ketika iklan itu keluar dan ada yang melihat, ada yang melaporkan, misalnya siapa? Akila ya? Gania. Misalnya Gania lihat nih iklan nih, ini bener nih, salah nih. Gania bisa telepon BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telepon siapa, bilang ini ini iklannya bohong nih. Nah, itu akan ditelepon langsung si pengiklannya. Om juga biasanya kena marah tuh. Bukan kena marah, dapat tugas tambahan. Tim media buying ya, tim media buyernya tuh dapat tugas tambahan. Kan kita udah beli slot iklannya, kita harus ganti cepat itu. Kalau misalnya ada yang protes seperti itu. Jadi pengawasan iklan kita cukup bagus. Jadi percayalah iklan tuh nggak ada yang bohong, tapi bukan mengangkat satu sisi iya. Gitu. Jadi melebih-lebihkan nggak boleh, superlative word sama sekali udah nggak boleh.
coba aja misalnya Gi atau Gania bikin iklan bilang misalnya mengiklankan Membunuh 1000% orang. ya nggak boleh, pasti tidak akan berani ada yang naikin. Kalaupun naik paling 1 hari, tiba-tiba ada yang protes langsung diturunin. Indonesia cukup bagus lah. Ada krim bikin ganteng gitu ya, bikin cantik. Ya itu nggak boleh. Nggak. Misalnya cantik dalam 3 hari gitu, itu nggak akan boleh naik. Nggak akan boleh ditayangkan. Tapi kalau kulit menjadi dalam 3 hari kok ada? Apa tuh? Kulit menjadi lebih terang selama 3 hari. Nah, itu biasanya mereka tulis itu asteriknya apa syarat ketentuan berlaku. Jadi ada tanda bintang mereka sebutkan. Jadi orang-orang kreatif itu mengakalinya dengan menurut hasil penelitian siapa. Jadi mereka selalu ada itunya. Ada referensinya ya. Ada referensinya. Misalnya nih produk A selamat produk A penjualan nomor 1 di Indonesia selama tahun 2019. Menurut ada tanda bintang tuh. Nah, baru disebutkan menurut versi siapa? Atau menurut versi majalah apa? Menurut versi lembaga riset apa? Itu namanya evidence. Claim ini bahasa Inggris pada bisa kan ya? Ada namanya claim, claim harus disupport oleh evidence. Jadi claim harus disupport oleh bukti. Oke. Gitu ya. Gania? Ya. Dan Indonesia cukup bagus. Indonesia itu tidak boleh beriklan ke anak-anak sebenarnya. Jadi iklan itu adalah untuk ibunya. Nah, cuma masalahnya sebenarnya Google itu juga kalian kan buka Google ada pakai account kalian, pasti umurnya kalian tipu tuh. Atau pakai account ibunya. Makanya YouTube, Google itu kan YouTube membuat aturan benar-benar iklan untuk anak itu dibatasi. Nah, beberapa perusahaan besar dunia itu malah ketika di TV, kalau kalian lihat Nestle misalnya, Denko, produknya salah satu produknya, itu kan produknya buat anak-anak tuh. Itu mereka kebijakan global mereka secara internasional mereka tidak boleh memasang iklan di acara untuk anak-anak. Di Upin Ipin itu nggak ada produk Nestle misalnya. Ya. Kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan. Gitu, Pak? Karena mereka ya tadi sebenarnya kan Indonesia juga menganut itu bahwa iklan itu sebenarnya bukan buat anak-anak, buat ibunya. Karena yang punya uang kan ibu kalian. Iya. Tapi kalau nanti udah umur 15 tahun baru boleh. Udah boleh menjadi subjek iklan. Kalau gitu 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi udah boleh menjadi subjek iklan. Objek iklan gitu. Tapi dari level umur tadi, siapa yang paling konsumtif berbelanja? Ada datanya nggak? Ada. Dari level umur tadi ya, dari 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun? Sebenarnya kalau kita bicara untuk produknya yang produk umum ya, mass product ya, itu ya di segmen umur 20 sampai 35. Itu yang paling konsumtif? Itu yang paling konsumtif. Tapi kalau kita bicara misalnya mobil lain lagi, mungkin udah beda. Tapi kalau mass product tuh misalnya seperti produk ini ya, makanan. Oke. Nah, ada lagi ini pertanyaan kalau iklan ada nih ya, masih ada 2 lagi nih yang antri. Oh ya, yang antri dulu, silakan. Ada Michelle lagi, silakan Michelle. Om, itu kenapa iklan ada yang bisa dibuat di skip? Bukannya kalau di skip nanti orangnya nggak lihat iklannya? Nah, gini, skip itu awalnya iklan itu nggak di skip. Jadi iklan itu di awalnya itu nggak boleh di skip. Cuma ada protes perlindungan konsumen. Kita kan nggak semua iklan itu kita suka. Yang tadi Om bilang kan kita disuruh lihat iklan berapa 10.000 sehari ya. Kita capek dong lihat iklan terus gitu ya. Nah, kalau kita ngerasa nggak relevan, kita boleh skip. Nah, itu idenya untuk skip.
skippable itu, istilahnya skippable. Nah, makanya mulai tahun bertahap YouTube itu, Google itu akan harus 100% iklan itu nanti bisa di-skip. Lagi ada roadmap jalan ke arah situ. Karena konsumen berhak memilih apa yang dia ingin dia tonton. Ya. Jadi kalau misalnya misal tiba-tiba disuruh menonton iklan bukan Denko, iklan susu untuk aki-aki gitu ya, untuk kakek-kakek gitu ya, mungkin tidak terlalu relevan ya. Misal bisa skip, atau misal disuruh nonton iklan yang nggak cocok sama misal, ini nggak. Alat fitness. Belum butuh itu gitu ya, udah di skip aja. Gitu. Jadi skip itu bagus untuk kita konsumer. Kalau Om sebagai orang iklan, Om maunya nggak di skip. Om maunya semua iklan Om dilihat. Ya dong, terserah nanti orangnya suka atau nggak suka. At least minimal di kepalanya udah ketanam iklannya Om gitu. Cuma kan peraturan negara dan masyarakat tuh membuat peraturan gitu ya. Oke. Jadi itu dibuat di skip itu supaya orangnya seneng, nggak stres gitu nonton iklannya. Iya, betul. Iya. Karena kita punya right to decide kan. Kita boleh memilih apa yang hak untuk memilih gitu. Kan pakai koneksi kita. Kan kita bisa mengakses YouTube itu kan pakai koneksi yang kita punya. Misal duitnya kita yang bayar kan untuk koneksi. Makanya kayak disuguhi iklan. Di YouTube itu 5 menit itu 5 detik itu boleh, sekarang itu hampir semua yang iklan panjang itu di detik ke-5 udah boleh di skip. Tapi kalau pengen nerusin itu boleh. Nah, makanya orang-orang kreatif, orang-orang yang membuat iklan itu berpikir gimana orang itu di 5 detik pertama itu tertarik gitu, untuk melihat, untuk orang penasaran gitu. Supaya tetap nonton gitu ya. Tetap nonton. Kalau enggak kayak misal malas ya udah skip aja. Skip. Kan tapi kan ada tuh iklan yang nggak bisa di skip. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Cuma lama-lama karena Senat Amerika itu sudah mengultimatum Google, terutama YouTube ya. YouTube itu kan di bawah Google untuk konsumen harus dilindungi. Konsumen tidak bisa kita paksa untuk lihat iklan ini. Tapi di Singapura lebih banyak yang nggak bisa di skip. Ya, sekarang masih bisa. Cuma sekarang nanti masih bisa. Lama-lama persentase yang bisa di skip itu akan makin besar. Oke, ini cukup ya Michelle ya. Berikut dan setelah itu Maria. Silakan Gi. Pak, Gi pernah lihat iklan yang panjangnya 1-2 menit, Pak. Buat apa itu? Ya, nah 1-2 menit itu yang tadi, semakin panjang iklan, berarti semakin banyak pesan yang ingin mereka sampaikan. Tapi kalau terlalu banyak nanti konsumen kan juga jadi males. Nah, atau dia pengen create sebuah story yang dramatis. Kalau misalnya Gi di Singapura ya, itu dapat TV Malaysia nggak? Enggak, Pak. Atau Lebaran kemarin nonton ini nggak? Nonton iklan-iklan Lebarannya orang Melayu Singapura nggak? Nonton. Nah, biasanya mereka biasanya di Malaysia atau Singapura gitu. Jadi mereka perusahaan-perusahaan itu atau lembaga-lembaga juga itu bertanding membuat iklan-iklan mendramatisir, mendayu-dayu lah gitu. Oh, kayak Lazada tuh juga bikin. Ya, nah kalau itu bisa. Jadi orang itu terenyuh. Jadi tapi jadi sebuah cerita ya mereka bikin 1 menit 2 menit itu. Atau mereka ingin mempopulerkan lagu gitu. Mereka punya lagu baru. Nah, mereka kadang-kadang mereka Iya, Pak. Waktu itu ada lagu panjang banget jadi iklan 5 menit. Ya, tapi yang nonton nggak akan banyak. Tapi bisa di-skip. Aturannya boleh di-skip. Iya. Jadi benar-benar yang nonton itu benar-benar yang pengen tahu. Okay. Biasanya nggak terkenal lagunya kalau yang mau diiklan gitu, Pak. Karena itu diiklanin. Iya. Biar orang tertarik buat cari. Oke, Gi. Oke. Cukup. Berikut ada Ibu Maria ya, Pak. Ya. Maria ya. Ya. Silakan.
Ya, terima kasih. Ini Om, saya sering agak sedih gitu. Kalau pas mau buka YouTube, terus tiba-tiba ada iklan untuk jual Al-Quran gitu. Terus kan itu kan ayat yang diperdengarkan. Terus akhirnya orang-orang kan ayat belum selesai langsung skip gitu. Ada nggak diarahkan dari pihak Om gitu untuk supaya keagungan Al-Quran itu nggak hilang karena iklan-iklan seperti ini? Iya. Itu mungkin Arfi bisa nambahin, Om Arfi. Itu itu lebih dari publishernya, dari YouTube-nya. Sebenarnya kalau kita kasih tahu ke mereka mungkin akan mempertimbangkan. Di report ya. Di report. Oh, report aja ya. Ya. Yang sekarang itu mereka open kok dengan hal seperti itu gitu. Karena di global policy mereka, kebijakan global mereka emang benar-benar concern banget ke arah situ gitu. Bahkan iklan-iklan yang dewasa pun sekarang udah nggak ada mereka tayangkan. Tapi itu juga bisa jadi kontroversi sih Bu. Bisa jadi akan ada ini bukan dari YouTube-nya atau dari Google-nya, tapi malah dari pengiklannya. Kan kita ingin menyebarkan syiar gitu ya. Ya mereka yang skip ya biarin aja gitu. Tapi itu bukan akan jadi debat sih. Iya. Ada fitur report Bu biasanya Bu di iklan itu Bu. Oh gitu ya? Iya, di pojok kanan bawah biasanya di videonya. Laporkan iklan gitu. Biasanya ada di YouTube. Ya. Oh iya. Oke, baik. Makasih banyak Om. Makasih Bu Maria. Ini ada yang mau bertanya langsung juga, nggak pencet raise hand, ada Raska. Silahkan Raska. Di mana nih Raska? Silahkan Raska. Kita masih punya waktu ya Om? Masih. Oke. Ini Raska silakan. Raska nama kakakku. Oh iya, kamu siapa? Akila. Oh Akila, silakan Akila. Oh ya, aku mau nanya, Om kan kuliahnya di IPB. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba bisa ke sini gitu? Kuliahnya? IPB itu bisa apa aja gitu. Institut Publisistik. Iya. Itu mungkin Om Arfi bisa nambahin ya. IPB itu sebenarnya kan di sana itu nggak diajarkan banyak hal ya, pasti sesuai bidang ilmunya gitu. Tapi ada hal lain yang diajarkan. Dia bilang mahasiswanya, alumninya tidak hanya siap pakai tapi siap berkembang di tempat lain gitu. Jadi ya seperti itulah gitu ya kondisinya. Di kantor Om banyak banget, bahkan orang Indonesia di grup Om aja itu hampir semua bosnya division head-nya ya, para kepala itunya. Kepala agensinya itu orang ekspat, tapi ada satu orang Indonesia itu dari IPB gitu. Jadi banyak lah gitu. Dan pernah juga kejadian, mungkin Om Arfi mungkin tahu, tahun 2000 ketika beberapa pemimpin redaksi media senior Indonesia resign, berhenti, Pak Yakob berhenti dari Kompas, Pak Gunawan Muhammad resign dari Tempo, lalu Pak Parnihardi, waktu itu tiga media ini paling top Indonesia, Pak Parnihardi resign dari berhenti dari Pemret Republika, yang gantiin semuanya anak IPB. Di Kompas itu Pak Mas Tommy, di Tempo itu Mas Torik, di Republika itu siapa namanya? Saya lupa. Zaim. Itu IPB juga ya? IPB tiga-tiganya dan mereka seumuran. Jadi ya kayak gitulah gitu kondisinya, anak IPB itu tiba-tiba nyebar di mana-mana gitu. Menteri Keuangan aja pernah. Juga. Menteri Keuangan aja mereka pernah. Gitu. Tapi sebenarnya yang makanya tadi Om bilang dari si profesi ini prinsip dasarnya adalah berpikir logis. Berikutnya baru senang angka, senang hal baru. Oke. Sip Om. Ada lagi? Selesai ya? Ini udah ada yang bertanya. Ada masih satu lagi, silakan. Om udah berapa kali pindah kantor? Sudah berapa kali pindah kantor? 4 kali apa 5 kali tuh? Tapi balik lagi ya? 5 kali. Ya, balik lagi. Tapi balik lagi ke kantor yang lama.
Tuh. Gitu ya Raska ya. Gania masih ada yang ingin ditanyakan? Om, kenapa film horor nggak ada iklannya? Terus siapa yang sponsorin Film horor di mana? Di TV apa di YouTube? di TV? Sebenarnya ada. Tapi memang ada beberapa kebijakan yang tadi Om bilang, kebijakan dari perusahaan-perusahaan pengiklan, termasuk kita juga media planner itu kadang-kadang membatasi beberapa program, misalnya mistik, horor, satu lagi violence istilahnya, itu kita hindari untuk TV, untuk beriklan di situ. Jadi mistik, violence, dan apa tadi? Ya, itu kita hindari misteri. Jadi walaupun ratingnya tinggi, nanti kita bicara rating panjang lagi. Walaupun ratingnya tinggi, itu kadang-kadang beberapa perusahaan pengiklan, biasanya kita nyebutnya advertisers, itu menghindari itu. Rating itu jumlah orang yang menonton sebuah acara. Iya, jumlah orang menonton sebuah acara. Iya. Nah, jadi ketika walaupun ratingnya tinggi, tapi kalau horor atau mistik atau misteri itu nggak ada. Itu iklannya sedikit karena kita membatasi apa? Itu self apa istilahnya ya? Introspeksi sendiri sih ya. Dari menjaga image iklan, dari media planner juga sepakat. Oke, kita sepakat kita nggak akan support ini. Walaupun kita tetap juga diprotes, kok masih pasang iklan di acara gosip gitu ya. Tapi untuk beberapa hal kita kadang-kadang masih kompromi lah ya. Tapi kalau untuk yang kekerasan, mistik, makanya dulu Om Arfi mungkin bisa nambah ingat kali. Dunia lain. Dulu itu banyak banget program-program mistik. Dunia lain. Ya mistik yang bukan hidayah, yang gitu-gitu. Yang dunia lain, penampakan apa gitu. Itu ratingnya tinggi, tapi acaranya cuma bertahan sebentar karena iklannya nggak banyak, karena tiba-tiba kita sadar ini nggak bagus kalau kita terusin kita pasang iklan di sini. Oke. Jadi cuma itu kadang-kadang nggak kita publish keluar. Jadi semacam tahu sama tahu. Tapi juga baru tahu ada beberapa advertiser yang nggak mau pasang iklan di program anak gitu. Jadi ada beberapa aturannya kita. Jadi karena menurut kita horor itu sebaiknya jangan di ruang keluarga. Kalau TV itu kan ruang keluarga ya. Kalau di bioskop oke. Dia udah tahu dia memilih bioskop boleh. Tapi kalau di ruang keluarga sebaiknya janganlah horor-horor gitu. Karena nggak semua orang yang orang dewasa oke. Nanti kalau nontonnya malam nggak bisa bobo. Iya. Om, cukup ya. Biasanya sebelum kita berakhir saya minta closing statement dulu dari para pembicara. Pesan Om Yos buat anak-anak Indonesia apa nih? Sebelum kita tutup. Oke, saya sebelum ini pertanyaannya bagus. Saya jawab dulu dari Kayla dan Fania. Om, kenapa pas musim COVID ini iklan TV sedikit, terus pasang iklan di TV masing-masing TV nggak sama banyak? Oke, Om boleh bilang sebenarnya di COVID itu iklan TV malah naik. Malah naik. Ya TV nggak sama banyak itu wajar karena kita lihat dari yang tadi Om Arfi bilang ada rating, persentase orang yang nonton. Tapi iklan TV itu malah naik kok selama di periode COVID. Pesan Om, singkat aja, media planner ini 20 tahun lalu mungkin profesi yang nggak terlalu banyak dilirik. Tahun ini cukup 5 tahun terakhir cukup banyak. Bahkan Om aja keteteran 4 orang anak buah Om. Kita sekarang berhadap orang itu kan sebagai pegawai staff itu kan sekarang sebagai aset ya. Itu diperebutkan oleh banyak perusahaan lain, terutama kemunculan startup ini. Jadi Om dalam setahun ini aja kehilangan 4 orang tim di bawah Om yang pindah ke startup top gitu. Jadi untuk ke depan sih di era digital ini profesi ini bisa menjadi pertimbangan adik-adik semua untuk ke depannya. Toh industri akan terus dunia digital itu terus akan berubah. Nah, yang berikutnya untuk sisi teknis skill logika harus tetap dipertahankan. Berpikir logis itu harus mau dimanapun nanti kuliahnya, sekolahnya, kuliahnya berpikirlah yang logis. Yang kedua bahasa Inggris, kalau bisa ada lagi bahasa di luar bahasa Inggris.
Mandarin kah, Spanyol kah, Arab kah gitu ya. Itu lalu mempelajari kondisi-kondisi sosial di luar kita juga perlu. Yang terakhir ya pastilah hormat kepada orang tua, terutama yang punya yang punya smartwatch. Kalian adalah 1% orang Indonesia. Jadi jangan bikin kalian sombong, terus bikin kalian bersyukur kepada Tuhan karena diberi orang tua yang sanggup membelikan kalian, yang mau membeli kalian smartwatch. Jadi intinya tetap hormat orang tua dan ingat yang di atas, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Om. Yang penting serius aja. Terima kasih Om Yos.